Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal saya hadir jam 1, ya Bu, yang tahu langsung ketawa Bu. Dari awal saya datang masih dihitung orangnya. Kalau sekarang udah tak terhitung lagi nih Bu. Ramai juga alhamdulillah. Tapi pas jawab salam tadi masih kedengaran baru 10 orang Bu. Kita ulang sekali lagi ya. Udah pada dapat kuenya kan Bu? Jangan-jangan lemes loyo karena kelaparan nih panitia. Udah dapat semuanya ya Bu? Oke, kita ulang sekali lagi. Bismillah, semoga jawab salam yang lebih semangat, biar ilmu hari ini lebih dapat dan gak ada yang berzikir tiba-tiba ya. Zikirnya tunggu dulu, siap kajian baru kita zikir. Kalau lagi kajian jangan zikir, beda niat nanti Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa man ihtada, amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para sesepuh, asatid dan asatizat. Yang saya hormati Kepala MDPU Muhammadiyah, Bapak Premi SPD, beliau juga yang mengundang saya. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Ibu Kepala TPQ Aisyah, Ibu Tasira SPD. Kemudian ada Bapak Pimpinan Ranting Muhammadiyah, Bapak Amiruddin. Pimpinan Ranting Aisyah, Ibu Antari. Pimpinan Ranting Nasyidul Aisyah, Pimpinan Ranting Pemuda Muhammadiyah, Bapak Ibu Pengurus TPQ Aisyah dan MDT Muhammadiyah Bukasari, Ibu-ibu muslimah, fatayat yang luar biasa hadir pada hari ini juga, para wali santri yang dirahmati oleh Allah, dan yang terakhir para adik-adik salih dan salihah yang insya Allah generasi Al-Quran. Allahumma piye kabar Bu? Kenapa kalau orang Medan ngomong bahasa Jawa udah ketawa duluan Bu? Yang benar dulu jawabnya, piye kabar Bu? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Ghafur, yang nikmat dan karunia-Nya tidak pernah terukur. Segalanya kita menjadi hamba yang selalu bersyukur agar rezeki terus mengalir makmur dan penuh berkah tanpa terputus umur. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang menjadi suri teladan, sosok mulia yang lembut hati dan sangat dermawan, pembawa risalah kebenaran dan cahaya keimanan, dan semoga kelak kita bisa bertemu dengannya dalam ridho dan keselamatan. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah nih Bu. Oke. Dalam acara apa nih Bu? Dalam acara akhir sanah dan wisuda TPQ Aisyah serta MDPU Muhammadiyah Bukasari. Semoga Allah berkahi acara kita pada hari ini, dan semoga para malaikat menjadi penonton dan menjadi bukti akan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada hari ini. Allahumma. Bapak Ibu, adik-adik salihah rahimakumullah, kita buat kesepakatan biar tadi nggak zikir ya Bu, di tengah ceramah ya Bu. Kalau saya bilang Bapak Ibu, jawabnya apa Bu? Loh, yang pernah dengar ceramah saya ini tahu jawabannya. Bapak Ibu, Bapak Ibu, baik, oke. Alhamdulillah, hari ini Bu, di tengah banyaknya orang hari ini, di sisi lain saya sedikit sedih karena terhitung hari saya ditekan hanya tinggal 3 hari. Tapi di
sisi lain saya senang karena bisa hadir di tengah Bapak dan Ibu semua, karena hari ini merupakan hari yang paling istimewa. Bahkan keistimewaan dari hari ini itu ada 4, Bu. Kira-kira apa tuh, Bu? Ada yang bisa nebak, Bu? Saya juga punya hadiah, Pak. Nggak cuma tadi yang ngasih amplop ya. Saya juga nyiapin hadiah nih. Apa kira-kira, Bu, keistimewaan di hari ini? Satu keistimewaan, Bu. Ada yang tahu mungkin? Kumpul di majelis ilmu. Masya Allah. Kemudian ada lagi, Bu. Gimana, Bu? Bersilaturahmi. Masya Allah. Jadi nggak cuma saya sendiri yang ngomong, biar tuh. Hari ini keistimewaan yang kita dapatkan adalah yang pertama, kita bersyukur atas kelulusan anak-anak yang soleh dan salihah yang insya Allah menjadi generasi Al-Quran. Seperti yang kita lihat tadi, ya, Bu. Kemudian yang kedua, saat ini kita sedang berada di bulan apa, Bu? Bulan Syawal. Nanti kita akan bedah sedikit bagaimana keistimewaan bulan Syawal. Kemudian setelah itu, keistimewaan yang ketiga kira-kira apa, Bu? Setelah Syawal masuk bulan apa, Bu? Bulan Ramadan. Masya Allah, semangat nih Bapak-bapak, jangan kalah. Dari tadi manggilnya Bu terus ya, Bu. Bulan apa, Pak? Bulan Ramadan. Udah 3 keistimewaan. Kira-kira yang terakhir apa, Bu, keistimewaannya? Kita boleh pakai pantun? Boleh. Soalnya katanya orang Sumatera paling jago berpantun. Saya buktikan orang Sumatera itu jago berpantun. Tapi kalau saya bilang pantun, jawabnya cantik. Soalnya saya perempuan, nggak cocok ya, Bu. Pergi ke pasar, belanja di warung Pok Wawa. Pulangnya lupa membawa kembalian. Hari ini pengajian terasa sangat istimewa karena diisi ustazah cantik dan asalnya dari Kota Medan. Masya Allah, alhamdulillah. Bapak, Ibu, adik-adik semuanya yang salih dan salihah, rahimakumullah. Hari ini kita bersyukur atas kelulusan buah pendidikan Islam. Masya Allah, betapa senangnya hati kita, Bu, melihat salah satu yang tadi generasi 5 orang perwakilan Hafizul Quran. Ya, Bu, mereka menghafal Al-Quran, Kalamullah, bukan lagu-lagu TikTok yang lagi tren saat ini. Ya, Bu, di antara banyaknya anak-anak yang terbawa arus, alhamdulillah masih ada generasi-generasi kita yang menjadi penerus Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alna min ahlil Quran. Allahumma. Kemudian jangan lupa, kita bukan hanya sekedar bangga ketika melihat anak-anak yang soleh dan salihah. Terus kita cuma bilang, kapan ya anakku juga bisa soleh salihah seperti itu? Jangan hanya bertanya, tapi lakukan amalannya. Kira-kira apa? Salah satunya mendoakan generasi-generasi kita seperti yang termaktub di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli binas sholihin. Semoga kita semua dianugerahkan anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma. Semoga anak-anak kita tumbuh dalam keimanan, kuat akhlaknya seperti baginda Rasulullah SAW. Luas ilmunya, lembut hatinya. Bapak Ibu rahimakumullah, kebahagiaan pada hari ini itu datangnya dari Allah. Kebahagiaan melihat anak wisuda, kebahagiaan melihat kita bisa berkumpul di sini bersilaturahmi, kebahagiaan yang mungkin selama ini jarang bertemu sapa, jadinya bertemu sapa, kebahagiaan kita bisa melihat banyaknya anak-anak soleh dan solehah yang sekolah di sekolah MDTN ini dan lain sebagainya. Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tsumma idza massakum ad-durru fa ilayhi taj'alun.
nikmat apapun yang kalian dapatkan, maka itu berasal dari Allah. Maksudnya apa? Nikmat apa? Segala nikmat apapun yang kita dapatkan, alhamdulillah. Di tengah Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini, tidak semuanya dalam keadaan sehat, bebas, gerak, tapi alhamdulillah Allah yang gerakkan hatinya untuk hadir dan berkumpul di majelis ilmu ini. Kita doakan semoga segala yang dalam keadaan sakit Allah angkat sakitnya. Allahumma anta syafi la syifaa illa bika. Sesungguhnya Allah yang maha mengampuni dan Allah yang memberikan kesembuhan kepada hamba-hamba. Kemudian setelah itu apa? Sesuai dengan pada acara hari ini, anak-anak kita hari ini bisa tumbuh bersekolah. Ternyata itu juga merupakan sebuah nikmat. Betapa banyak anak-anak zaman sekarang yang mereka bahkan tinggal di bawah kolong jembatan. Mereka tak tahu harus makan apa. Tapi alhamdulillah anak-anak kita pada hari ini Allah beri nikmat untuk bisa merasakan, salah satunya nikmat ilmu. Benar Bu? Kemudian kita juga bisa belajar, dan itu juga merupakan nikmat dari Allah. Jadi buat adik-adik yang ada di sini, ya walaupun masih bisa dihitung nih adik-adiknya, kita masih bisa belajar, itu juga merupakan nikmat yang harus kita syukuri dan harus kita jaga. Dan yang terakhir, hari kelulusan hari ini juga merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, Pak, oh ini mah dalam atau Bu, Pak, dalam Islam belajar itu bukan pilihan, tapi perintah yang paling wajib. Wahyu yang pertama Allah turunkan bukan sholat, bukan puasa, tapi wahyu yang pertama yang Allah turunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi perintah yang pertama bukan langsung tiba-tiba sholat Bu, bukan tiba-tiba puasa, tapi dimulai dengan Iqra, bacalah dalam artian belajar. Kenapa tidak yang pertama wahyu itu sholat atau puasa atau baca Al-Quran dan lain sebagainya? Karena segala amalan apapun itu pasti akan berlandaskan dengan ilmu. Ibu bapak mau sholat, kira-kira bisa nggak sholat tanpa tahu ilmu sholat? Tidak bisa. Ibu bapak pengen puasa, kira-kira bisa nggak puasa tanpa ilmunya? Belum tentu. Maka kunci utama adalah dimulai dengan ilmu. Bukan hanya bahas anak-anaknya saja, anak-anaknya kita sekolahkan, tapi termasuk sebagai orang tua kita juga harus semangat untuk menambah keilmuan. Baik seperti hari ini hadir ke dalam majelis ilmu atau membiasakan mendengarkan ceramah lewat YouTube, ya Bu Pak. Udah banget sekarang untuk kita dapat ilmu. Yang penting bisa kita saling dan kita pilih mana yang bagus. Kemudian Allah ingin manusia menjadi umat yang berilmu, tapi ilmunya harus membawa manusia dekat kepada Allah, bukan jauh darinya. Ntar ada yang bilang, nah Mbak, nolong juga butuh ilmu. Nah, salah Bu, beda. Nggak itu ilmu yang dimaksud. Loh Mbak, membetulin jaringan yang bocor juga pakai ilmu. Nah, itu boleh. Tapi untuk hal-hal yang tidak baik tidak perlu kita perdalam, tapi untuk hal-hal yang bermanfaat sekecil apapun dalam kehidupan sehari-hari, tentunya ilmunya sangat kita butuhkan. Jadi jangan sampai ada bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini anak yang punya semangat belajar mau menuntut ilmu, orang tuanya udah down, lah gimana tuh deh ekonomi sekarang lagi sulit, anak mau sekolah. Yuk, kita punya Allah yang maha kaya. Saya sampai detik ini masih juga nggak nyangka saya udah sampai di Indonesia. Saya juga nggak nyangka kemarin bisa sekolah di Mesir karena melihat ekonomi yang terjadi saat itu.
Tapi kita punya Allah yang maha kaya, jangan pernah ragu untuk minta sama yang paling kaya. Bukan minta ke Pak RT, bukan minta ke Raffi Ahmad, ya Bu. Tapi siapa yang paling kaya? Allah Allah yang maha kaya. Tidak ada yang nggak mungkin. Kalau kata Allah pun fayakun, mamanya Izyan hari ini rezekinya ke hari 5 juta, 10 juta, amin ya Bu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hari ini dalam majelis, saya doakan utangnya lunas semua. Rezekinya ngalir kalikan air sungai. Tidak mungkin. Ketika bapak dan ibu mengalami sesuatu yang sangat sulit, termasuk di titik ekonomi, minta kepada Allah dan sebutkan niat terbaik itu. Ini salah satu yang diamalkan oleh kedua orang tua saya. Ya Allah, jangan hanya sekedar minta rezeki, sebutkan. Ya Allah, saya sebagai kepala keluarga, mudahkan rezeki saya, berikan saya kesehatan, berikan saya kemampuan untuk bekerja, karena saya ingin membahagiakan istri saya. Harga emas lagi naik misalnya. Ya Allah, mudahkan saya, mudahkan rezekinya, karena anak saya punya ambisi, semangat belajar, biar bisa mengolah sampai jadi profesor. Ya Allah, hari ini saya lagi minta sebutkan semua keluh kesah. Apa sebabnya? Sedetail-detailnya lah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya tempat kita meminta yang gak mungkin mengeluh. Udahlah hambaku, kamu juga disuruh sholat, ya sholat, giliran bawa ada hutang baru berdoa. Jangan Bu. Allah, udahlah hambaku, sana balik aja. Kamu bulan Ramadan orang puasa, aku pergi ke warteg. Enggak Bu. Allah nggak tanya kita udah melakukan sebagai apa. Allah selalu mendengar, ya hambaku kemari. Hayya as-salat. Sini, dekat kepadaku, dirikan sholat, minta padaku. Kan salah satu yang paling tepat untuk kita berdoa adalah ketika sholat. Sama satu lagi ini Bu, suara-suara anugerah Bu. Kira-kira suara kata apa ini Bu? Ya, kata hujan. Bu, jangan ngeluh Bu, hari ini banyak hujan, jemuran kagak kering-kering Bu. Jadikan hujan itu adalah anugerah. Setiap hujan apa doanya Bu? Allahumma sayyiban. Nah, semoga dari hujan yang turun ada keberkahan, ada kebermanfaatan yang mengalir kepada kita, dan doakan hajat bapak dan ibu di tengah hujan yang lagi deras. Karena itu salah satu doa yang mustajab. Jadi jangan ada hujan-hujan terus, langsung doa Bu. Alhamdulillah ini kesempatan berdoa, kita sudah hari langsung doa Bu. Jangan ngeluh, karena setiap apapun yang sudah Allah tetapkan pasti terbaik untuk kemudahan. Lanjut Bu, sekolah itu Bu, bukan cuma supaya pintar, tapi supaya kenal sama Allah, tahu mana yang benar dan salah dalam syariat Islam, dan tahu bagaimana cara menjadi manusia yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak zaman sekarang anak-anak bersekolah, alhamdulillah, pendidikannya tinggi, alhamdulillah, tapi sangat disayangkan, siapa nabinya pun dia lupa. Al-Qurannya sudah terdebu, tak pernah dibaca. Maka bukan pendidikan dan ilmu yang seperti itu. Tidak ada yang salah anak yang pengen belajar di tempat umum, pelajaran agama, tidak mempelajari jurusan agama, fokus di pelajaran agama, tidak masalah. Tapi tetap diingatkan akan ilmu-ilmu agama Islam. Bahkan tadi ibu-ibu ibu Najwa Kelasnya Bu, ibu-ibu Najwa Kelasnya tadi nyanyi. Nah, yang dengerin ini tadi lagunya. Ada 3 amalan yang tidak putus Bu. Apa tadi itu Bu? Sedekah jariah. Sedekah jariah. Terus ilmu yang bermanfaat. Anak yang saleh. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salat. Sedekah jariah. Apa artinya tafa'ul bihi?
awalan salih tidak lahu. Apabila anak Adam, kita termasuk anak Adam. Saya, ibu, bapak-bapak, mbak-mbak yang ada di sini, kita semua. Apabila tiba waktunya wafat, kita meninggalkan dunia, ternyata kita tidak meninggalkan seutuhnya, tetapi kita meninggalkan sesuatu yang ada di dunia hanya 3. Yang pertama tadi, ilmu yang bermanfaat, termasuklah bapak ibu guru, asatidz dan asatizat, dan termasuk orang tua yang mengajarkan ilmu dan pendidikan kepada anak-anak. Ilmu yang terus mengalir. Kemudian setelah itu apa? Anak-anak soleh yang mendoakan. Tadi terlewat ya, ada sedekah jariah, terlewatkan. Kemudian kita ada anak solehah. Gak akan mungkin seorang anak menjadi anak yang soleh dan solehah tanpa anak itu memiliki ilmu. Dan tidak akan mungkin seorang anak yang soleh dan solehah bisa mendoakan orang tuanya jika tanpa ilmu. Maka kalau kita mengharapkan doa dari anak-anak yang soleh, dimulai dengan memberikan ilmu dan pendidikan yang tepat kepada mereka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari diri seorang anak ternyata ada amanah besar untuk orang tua. Allah titipkan sang buah hati, bukan titipan. Ibarat saya beli aqua, saya titip sama Pak Pran, Pak titip ya Pak. Tapi benar-benar amanah. Bedanya apa? Kalau titipan belum tentu dipertanggungjawabkan, tapi kalau amanah pasti akan dipertanggungjawabkan. Dulu awal menikah, kamu berdoa biar dikaruniakan anak. Sekarang anak sudah diberikan, anak itu suci. Dia akan tumbuh dan berkembang menjadi seorang anak. Udah duluan hujan saya kok. Maklum ya Bu, perempuan berdouble-double bajunya. Bahkan ketika seorang anak itu tumbuh, itu juga mengikuti bagaimana orang tuanya. Jangan harapkan anak kita menjadi anak penghafal Quran, tapi orang tuanya baca Quran pun tidak. Mau mengharapkan anaknya rajin sholat ke masjid, bapaknya kagak pernah ke masjid, mau diajak bareng-bareng. Mau jadi anak yang punya anaknya penurut, dengerin apa kata orang tuanya, dimulai dari orang tua yang mau mendengarkan anaknya, bukan hanya menurut. Nih kesalahan istri, orang tuanya pengen A, B, C, D, kali-kali tuh didengar tahu. Debo, apa bilangnya kalau jawab, nak? Apa bilang kalau sama anak bilangnya Bu? Dong gitu ya. Dong. Tong. Kalau kita cowok, bukan gitu ya Bu. Nah, gimana? Sebenarnya kamu maunya apa? Ditanya, dia ketemu sama anak, ditanya keinginannya apa, diarahkan. Jangan kita mau bilang kita aja. Ibu mau, anak ibu mau gini-gini. Kali-kali coba diajak bertukar pikiran. Selagi apa yang anaknya inginkan itu baik, maka coba untuk dukung. Halangan apapun, jangan lupa kita punya Gusti Allah. Adukan sama Allah. Ya Allah, ini anak saya pengen banget kita, ya Allah. Tapi saya punya keterbatasan, tapi hamba Allah yang maha memampukan. Mampukan ya Allah. Insya Allah pasti akan Allah permudah segala jalannya. Apalagi Bu, di zaman sekarang, di saat ini, di tengah gelombang arus masyarakat, di tengah pergaulan bebas, boleh kita melepas anak, tapi tetap kita harus memantau. Bu, Pak, udah mulai sepoi-sepoi nih anginnya. Habis ini jangan berpikir dulu, tunggu dulu. Kita sampai sahur bareng nih kan Pak. Pada bulan Sya'ban, masuk ketika kita melihat sekarang mendekati bulan Ramadan. Tadi kita bahas bagaimana mendidik seorang anak yang saleh dan salihah. Dimulai dengan orang tua yang mencontohkan kepada anak-anaknya. Kemudian termasuklah ini momentum yang paling tepat.
Di bulan Sya'ban, bulan tempat kita berbakti. Apa kira-kira keistimewaan bulan Sya'ban? Sebelum kita bahas di bulan Ramadan, ternyata bulan Sya'ban selain diberi gelar bulan yang mulia, bulan untuk tempat berbakti, tetapi ada juga ulama yang mengatakan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang sering dilalaikan orang-orang. Lalu, padahal Rasulullah SAW bersabda, "Fadzalika syahrun yaqulun nas anhu baina syahri Rajab wa syahri Ramadan. Turfa'u fihi a'malun nas." Fa'uhibbu an yurfa'u amali wala ana sha'imun. Itulah bulan yang paling banyak dilupakan oleh manusia. Itulah bulan yang paling banyak lalai manusia, yaitu antara bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Padahal di bulan-bulan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat amal kita. Dan bahkan Rasulullah SAW berkata, dan aku suka amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Dalam artian apa? Sebaik-baik yaumul hisab, sebaik-baik amalan kita dihitung, itu ternyata keadaan ketika kita sedang berpuasa. Nah, ini momentum yang paling tepat, momentum yang paling istimewa. Kita mulai dengan memperbanyak puasa sunnah. Para ulama juga menjelaskan Sya'ban adalah bulan evaluasi amal, bulan latihan menyambut bulan suci Ramadan, dan bulan untuk mempersiapkan hati dan jiwa kita. Jadi bukan hanya mempersiapkan lapar dan haus, tapi segala hal untuk datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan para ulama juga mengibaratkan ada 3 bulan. Bulan Rajab diibaratkan sebagai menanam. Mungkin di sini ini banyak yang bercocok tanam, banyak sawah-sawah, paham konsep tanam menanam. Bulan Rajab kita ibaratkan kita menanam benih padi tadi. Kemudian di bulan Sya'ban kita rajin untuk menyiramnya, kita rajin untuk mengurusnya. Dan di bulan Ramadan adalah bulan di mana kita panen. Ibu Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala berkata, bahkan kalau diibaratkan bulan Sya'ban seperti sholat, maka bulan Sya'ban itu bagaikan sholat sunnah, dan bulan Ramadan itu ibarat dan puasa Ramadan itu ibaratkan sholat wajib. Jadi kita sholat sunnah dulu diperbanyak, dimulai dengan puasa sunnah Sya'ban, kemudian wajibnya di bulan Ramadan. Terus ada yang sering bertanya, terus Ustazah, kira-kira rekomendasi, wah bahasa anak muda rekomendasi gitu ya, paling worth it kata anak muda, paling direkomendasiin kalau bulan Sya'ban itu puasanya kapan Ustazah? Tidak ada waktu-waktu tertentu yang secara mutlak ditetapkan. Jadi silakan ibu-ibu mau puasa sepanjang bulan Sya'ban, mutlak sepanjang 1 bulan, sah. Ibu-ibu mau puasa di hari Senin sama Kamis, boleh. Ibu-ibu mau puasa Ayyamul Bid 14, 13, 14, 15 Sya'ban, boleh. Ibu-ibu mau puasa di pertengahan atau kita bilangnya nisfu Sya'ban, boleh. Ibu-ibu, bapak-bapak mau puasa daun, hari Senin puasa, besok tak puasa, besok puasa lagi, boleh. Kapanpun itu boleh berpuasa selama bulan Sya'ban. Dan tak lupa, selain kita memperbanyak berpuasa sunnah, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak bersolat dan beristighfar di bulan Sya'ban. Bapak Ibu rahmatullah, Pak, ada ular goyang ini mendekati hujannya. Ramadan itu bukan hanya tradisi tahunan, tetapi madrasah yang sudah Allah tetapkan untuk mendidik umatnya.
Jadi kalau anak-anak itu di TPU, di MTU, kita umat Islam dididik di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kuncinya di situ. Kalau orang ditanya, Bu, hukum puasa wajib itu apa? Wajib, semua tahu kan Bu? Tetapi kunci dari ayat ini ada di ujungnya. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi tujuan puasa itu bukan hanya menahan diri dari lapar, dahaga, haus dan lain sebagainya, tapi tadi takwa. Dengan ketakwaan tadi seharusnya puasa kita bisa menundukkan hawa nafsu dan tentunya bisa memerdekakan diri kita dari segala kemaksiatan yang Allah larang pada diri kita. Allah kasih kita dua mata yang sehat, jangan digunakan untuk melihat yang maksiat. Allah kasih kita dua kaki yang kuat, jangan digunakan untuk jalan ke arah yang sesat. Allah kasih kita mulut, jangan dipakai untuk gibah tetangga dulu. Nah, maka kesimpulannya berhubung udah menderas nih ya Pak. Kunci dari kumpulnya majelis ilmu kita hari ini adalah mari. Yang pertama, kita perkuat keibuan kita, baik sebagai orang tua dengan mendidik anak-anaknya dengan pendidikan sebaik-baiknya, setinggi-tingginya. Kemudian yang kedua, ini momen yang paling tepat di bulan Sya'ban, tempat kita berlatih, di mana kita memperbanyak puasa sunnah. Dan yang terakhir yaitu kita mendekati bulan suci Ramadan. Kalau Bapak Ibu kedatangan tamu, tiba-tiba tadi saya bilang, hari ini kita kedatangan presiden. Apa yang terjadi Bu? Pasti kita mempersiapkan tempatnya sebaik mungkin, Bu. Buat proposal sebanyak-banyaknya. Kenapa presiden datang? Ya, atau para pejabat lainnya, pejabat desa, gubernur, bupati, dan lain sebagainya, atau bahkan yang lainnya. Pasti kita mempersiapkan dengan sebaik mungkin karena kedatangan tamu yang agung. Lalu apa kabar dengan bulan suci Ramadan? Jangan bilang bulan suci Ramadan itu mulia, tapi kita tidak menyambut kedatangan tamu yang mulia. Maka bulan Sya'ban kita persiapkan diri kita dengan memperbanyak amalan-amalan untuk latihan menyambut bulan suci Ramadan. Di akhir, di tengah yang benar sepertinya hujan bakalan turun, kita tutup dengan doa bersama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna istiqamah bil Quran waj'alna min ahlil Quran warhamna bil Quran. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Semoga dari apa yang saya sampaikan hari ini benar-benar bisa menjadi pengingat baik untuk diri saya yang menyampaikan maupun untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah sedia mendengarkan. Unsur makola, walakan unsur makola. Lihat apa yang saya sampaikan, tapi jangan lihat saya yang menyampaikan. Fastabiqul khairat, mari bersama-sama kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan semoga kita senantiasa Allah istiqomahkan dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.